Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah cerita yang jujur aja mungkin bakal ngubah cara kita ngelihat batas kemampuan diri sendiri. Di sesi bedah materi kali ini, kita fokus ke anatomi ketangguhan, kisah Borgol. Kita nggak cuma sekedar baca cerita di sini, tapi kita bakal lihat semacam ngebongkar habis elemen psikologis dan emosional dari ketahanan seorang pemuda yang lagi dihimpit kerasnya hidup. Kita bakal ngelihat gimana disiplin, pengabdian, dan yang paling penting, dukungan circle terdekatnya ngebentuk sebuah kekuatan yang benar-benar nggak bisa dipatahin sama rintangan fisik apapun. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kalian pikirin satu pertanyaan fundamental ini. Dari mana sih kekuatan sejati itu sebenarnya berasal? Apa dari otot yang gede? Atau dominasi fisik doang? Atau jangan-jangan kekuatan itu lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi sukses bikin seseorang terus maju, biarpun lagi nahan sakit yang luar biasa. Nah, simpan dulu pertanyaan ini di kepala kalian ya, soalnya setiap detail yang bakal kita bahas nanti bakal pelan-pelan ngejawab pertanyaan ini. Oke, masuk ke bagian pertama. Ujian integritas di bulan suci. Ini fondasi awalnya. Coba kalian bayangin situasi ini. Suatu sore pas bulan Ramadan, ketenangan desa tiba-tiba pecah. Waktu jalan pulang sekolah, Borgol sama teman-temannya dicegat sama Roni dan gengnya. Buat Roni, yang namanya kuat itu ya agresi fisik. Dia dengan gampangnya nendang betis Jono, sahabatnya Borgol. Tapi buat Borgol, kekuatan itu justru tentang nahan diri. Iya sih, api amarahnya udah nyala banget, tapi dia milih buat ngeliat ke langit. Matahari masih tinggi, puasanya belum batal kan? Jadi daripada ngamuk membabi buta, dia pakai akalnya. Dia nunda konfrontasi demi ngejaga ibadahnya dan ngelindungin teman-temannya. Wah, ini level integritas yang beda banget sih. Malamnya setelah taraweh, konfrontasi itu akhirnya beneran kejadian, di deket tumpukan pasir. Tapi dengerin ini, kalimat yang ngegambarin banget siapa Borgol. Kekuatan bukan hanya tentang kepalan tangan, tapi juga tentang pengendalian diri dan tahu kapan harus berdiri untuk hal yang benar. Borgol kesana bukan buat ngamuk, dia murni cuma bertahan dan ngelindungin. Pada akhirnya, sikap nahan diri inilah yang justru ngalahin Roni, baik secara moral maupun fisik. Keren kan? Nahan diri pas kalian sebenarnya bisa aja nyerang balik. Itu justru pertahanan diri yang paling elegan. Lanjut ke bagian kedua, pengabdian di tepi sungai. Siap-siap, karena suasananya bakal berubah drastis di sini. Kalau sebelumnya kita ngelihat Borgol yang super tenang, sekarang kita bakal lihat momen yang bikin panik luar biasa. Sore itu awalnya santai banget di lapangan bulu tangkis desa. Jono sama Ahmad lagi asyik main, Borgol lagi duduk tenang bawa tasbihnya. Terus tiba-tiba Udin lari kencang banget dari arah sungai bawa kabar yang bikin panik seisi lapangan. Kepanikan ini yang akhirnya memicu pelarian liar nembus jalan desa dan berujung pada sebuah tragedi di tepi sungai. Kalian tahu apa yang diucapin Udin? Di sungai, emak memotong kayu sendirian. Buat kita dengar kalimat itu mungkin kerasa biasa aja. Tapi buat Borgol, waduh bayangin aja. Ibunya yang udah rentan, kerja fisik sendirian pas ayahnya lagi sibuk jadi kuli panggul. Itu langsung nyalain semacam alarm darurat di kepalanya. Cinta ke ibunya inilah yang jadi bahan bakarnya. Dia literally langsung ngelempar tasbihnya dan lari ninggalin lapangan tanpa mikir dua kali. Murni cuma pengen ngelindungin ibunya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ujian ketangguhan dan luka. Di titik inilah fisik Borgol bakal benar-benar diuji habis-habisan. Borgol lari secepat yang dia bisa di atas jalan tanah merah yang licin. Dari jauh, dia udah bisa lihat ibunya pakai topi kusam, kelihatan capek banget lagi berjuang ngayunin kapak. Hatinya kayak hancur gitu ngelihatnya. Di kepalanya cuma ada satu hal, pokoknya emak nggak boleh capek. Tapi karena dia lari terlalu terburu-buru buat nyamperin ibunya, kakinya malah kepeleset di atas batu sungai yang basah dan berlumut. Dia hilang keseimbangan. Begitu sampai, saking paniknya, dia langsung ngerebut kapak tumpul itu dari tangan ibunya. "Biar Borgol," katanya. Dan di detik inilah tragedinya terjadi. Langit sore udah mulai gelap, dia panik, dan dia cuma pengen beban ibunya cepat selesai. Semuanya nyampur jadi satu. Borgol ngayunin kapak itu buru-buru banget, tanpa kehati-hatian sama sekali. Ayunan itu murni didorong sama rasa cemas dan cinta yang membabi buta. Dan kapaknya meleset. Tiba-tiba kedengeran jeritan tertahan pas mata kapak itu nebas kaki kanannya sendiri, persis di bawah mata kaki. Darah langsung tembus ngebasahin celana kusamnya. Borgol jatuh, nahan rasa sakit yang pastinya nggak karuan. Tapi, ini bagian yang paling bikin merinding dari ceritanya. Dengan luka sedalam itu, dia nggak nangis sama sekali. Dia malah ngeliat ke ibunya yang udah panik setengah mati dan maksain sebuah senyum tipis.
Gila nggak sih? Dia nahan agoni fisiknya murni cuma supaya ibunya nggak merasa bersalah atau tambah takut. Kalau itu bukan ketangguhan sejati, aku nggak tahu lagi deh itu apa. Setelah kekacauan di sungai tadi, kita pindah ke rumah sederhana mereka. Di bawah cahaya redup lampu petromak, lampu yang sama kayak yang nemenin dia di surau, ibunya ngerawat lukanya dengan super lembut. Mata ibunya berkaca-kaca sambil bisik, "Nak, harusnya hati-hati." Di momen intim ini, Borgol sadar kalau impian sekolahnya mungkin harus ditunda dulu, gara-gara dia nggak bisa jalan. Tapi ngelihat kasih sayang ibunya, nggak ada sedikit pun rasa nyesel di hati Borgol. Luka di kaki, tapi api di hati tak pernah padam. Kasih sayang ibu adalah kekuatan sejati. Kalimat ini benar-benar jadi inti dari semuanya. Luka fisiknya emang ngebatesin dia buat sementara, tapi dorongan di hatinya nggak ikutan mati. Cinta ibunya itu melampaui semua batasan fisiknya. Borgol makin yakin kalau pengorbanannya di Sungar itu bukan sebuah kecerobohan atau kesalahan, melainkan bentuk paling nyata dari pengabdian tertingginya. Lanjut ke bagian keempat, dukungan tulus dari teman-teman. Karena luka seberat itu nggak mungkin bisa disembuhin sendirian. Gara-gara kakinya terluka, Borgol jelas harus absen dari SD Cahaya Luhur. Bayangin deh, suasana kelas jadi kerasa beda. Kursi peringkat 3 miliknya kosong melompong. Ada sedikit rasa melankolis di sini, ngingetin kita gimana sebuah kecelakaan bisa sejenak ngerem mimpi-mimpi besar seseorang. Tapi justru di saat kita lagi jatuh-jatuhnya, circle terdekat kita lah yang bakal narik kita bangun. Suatu sore, pintu rumah Borgol kebuka. Tebak siapa yang datang? Jono, Ahmad, dan Udin. Dan mereka nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa buku catatan sekolah biar Borgol nggak ketinggalan pelajaran. Terus yang paling juara, mereka bawa pisang goreng buatan ibunya Udin. Serius deh, makanan enak plus ketawa bareng teman-teman itu emang obat paling manjur. Mereka duduk melingkar di lantai kayu, ngobrol, ngakak bareng, ngidupin lagi rasa persaudaraan dari surau. Dukungan moral tulus kayak gini nih yang nyembuhin jiwanya Borgol jauh lebih cepat dari apapun. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir menemukan kekuatan sejati. Mari kita rangkum perjalanan panjang ini. Dari pertarungan moral pas bulan puasa, lari panik di jalan desa, sampai momen hangat pemulihan di kamar, kita akhirnya nemuin makna asli dari ketangguhan. Kekuatan itu bukan tentang siapa yang pukulannya paling keras. Kekuatan sejati adalah kasih sayang dan tekad yang gak gampang luntur. Lewat kisah Borgol, kita belajar kalau ketangguhan kita tuh diukur dari seberapa besar cinta kita ke keluarga dan seberapa tulus kita nerima bantuan dari sahabat-sahabat yang peduli sama kita. Nah, sebelum kita pamit, aku pengen ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Apa sih yang jadi bahan bakar semangat kalian pas kalian lagi jatuh? Pas rintangan hidup tiba-tiba ngehantam keras kayak mata kapak yang meleset tadi, dari mana kalian narik kekuatan buat tetap tersenyum? Coba deh temuin sumber cinta dan komunitas kalian. Soalnya disitulah ketangguhan terbesar kalian nungguin. Makasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di analisis berikutnya.